Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur pecinta wedus KP, pecinta ternak. Apa kabar kalian semua hari ini teman-teman? Oke teman-teman, maaf ya kemarin agak lama nggak upload video teman-teman. Oke, karena memang ada kesibukan teman-teman. Oke teman-teman, ini aku akan bahas tentang kenapa sih peternak pemula itu kebanyakan nyerah teman-teman, dan kebanyakan gagal dalam beternak kambing dan domba. Aku sambil nyambi ya teman-teman, sambil nyambi ngasih minum domba, karena di siang ini habis duhur, minumnya sudah habis semua teman-teman, pakannya sudah tinggal sedikit, sudah habis teman-teman, tinggal keras-kerasnya aja. Langsung balik lagi teman-teman, kenapa peternak pemula itu banyak yang menyerah teman-teman ketika mereka sudah beternak, banyak yang menyerah ketika mereka sudah beberapa bulan beternak, dan banyak yang akhirnya gagal teman-teman karena sudah keluar modal buat kandang, buat beli ternak, akhirnya gagal. Yang perlu tak sampaikan pertama gini teman-teman ya, kalau kita di bisnis peternakan itu sebenarnya jangka panjang teman-teman ya. Teman-teman harus menentukan dulu konsepnya mau apa, mau breeding, fattening atau trading teman-teman. Nah kalau teman-teman itu mau yang trading, nah itu bisa cepat teman-teman ya, bisa seminggu sekali atau sebulan sekali atau bahkan tiap hari teman-teman itu bisa jual. Cuman ya gitu, resikonya juga agak tinggi teman-teman, dan teman-teman harus pinter lah dalam pemasaran. Kalau biasanya trading itu sih dilakukan oleh para pedagang-pedagang di pasar, itu teman-teman dia trading. Kalau teman-teman mau di fattening itu kan pengemukan teman-teman ya harus pinter-pinter mengolah pakan dan mencari bakalan atau bibit teman-teman kalau teman-teman mau di fattening, karena jangka waktunya kan kita sebentar, 3 bulan atau 4 bulan sudah harus jual, sudah harus panen gitu teman-teman. Kalau yang di fattening teman-teman, balik lagi. Terus kalau ada yang di breeding teman-teman, yang di breeding ya teman-teman harus siap dengan jangka waktu lama. Cuman ya gitu teman-teman, modal sekali, modal indukan sama pejantan, habis itu teman-teman ya tinggal manajemen kandang sama manajemen pakan aja, itu akan menghasilkan secara terus menerus. Terus ada lagi yang terakhir, yaitu di bidang pembesaran teman-teman ya. Pembesaran itu biasanya teman-teman itu beli cempe-cempe yang habis lepas sapi, itu nanti dibesarkan, setelah besar dijual, kemudian dibelikan lagi, seperti itu teman-teman. Tapi jangka waktunya agak lama, sekitar 6 bulanan, kalau itu 6 bulan sampai 8 bulan teman-teman. Kalau untuk yang pembesaran itu beda-beda, teman-teman harus tentukan konsepnya dulu. Setelah teman-teman tentukan konsepnya mau seperti apa, baru teman-teman pikirkan pakan gitu loh teman-teman. Pikirkan pakan. Kebanyakan kan orang-orang itu sekarang peternak-peternak pemula itu kan gini teman-teman, mau pakan yang instan, mau pakan yang gampang, mau beternak tanpa ngarit, tapi mereka untuk ilmu pakan itu masih sedikit. Nah seperti itu. Dan ada juga yang ilmu pakan ada tapi dananya tidak cukup gitu loh untuk memenuhi kebutuhan pakan. Nah itu teman-teman harus pikirkan juga antara konsep ilmu pakannya sama cadangan untuk biaya pakan sampai dengan domba itu panen. Anggap aja kalau teman-teman domba itu panen misalnya di breeding 8 sampai 9 bulan, teman-teman harus mencadangkan biaya pakan itu minimal 1 tahun. Nah itu harus wajib itu teman-teman, agar keberlangsungannya itu tetap seperti itu loh. Kebanyakan yang tidak dimiliki atau tidak disiapkan sama teman-teman semua ya bagian yang itu, bagian cadangan untuk biaya pakan. Karena kalau teman-teman sudah tidak mencadangkan itu, nah otomatis nanti teman-teman akan kesulitan atau kelimpungan untuk membiayai pakan ternak, karena ternak kan makannya tiap hari, teman-teman mengeluarkan uangnya tiap hari, sementara kita panennya kan tidak setiap hari seperti itu. Jadi ya teman-teman harus siap. Nah dan di pakan juga teman-teman harus pintar-pintar memilih pakan. Kadang kan kalau kita pengennya pilih pakan yang simple bagi pemula nih, yang simple, banyak kan yang tergiur dengan beternak tanpa ngarit, beternak cuman ngasih makan setengah jam untuk sekian puluh atau 100 ekor, ngasih makan cukup 1 jam, setelah itu kita bisa santai-santai, seperti itu kan. Kebanyakan yang tergiur seperti itu teman-teman, tapi teman-teman kan tidak
tidak melihat sisi lain dari sana. Sisi lain dari sana apa? Yaitu tadi, kalau teman-teman full beli pakannya, biaya pakannya akan berapa, kos yang akan dikeluarkan akan berapa untuk memenuhi kebutuhan ternak itu. Terus kalau teman-teman meracik sendiri, emang di tempat teman-teman itu bahan-bahannya tersedia, atau ketika pun bahan-bahan itu tersedia, apakah akan continue teman-teman, apakah akan continue setiap bulan atau setiap saat itu ketika teman-teman butuh itu barang itu tersedia di tempat teman-teman. Terus lagi formula teman-teman, formulanya itu mencukupi nggak untuk kebutuhan ternak. Nah itu juga harus dipikirkan, itu penting teman-teman. Nah, hal-hal yang seperti ini sebenarnya yang kadang kalau kita miss atau tidak kita pikirkan dari awal, itu akan membuat kita gagal, membuat kita malas, membuat kita bosan dalam beternak teman-teman. Tapi beda halnya ketika teman-teman menggunakan konsep yang ini konsep yang breeding dan veteriner dan lain-lain, tapi teman-teman masih menerapkan pakan hijauan di sana, pakan full hijauan atau setengah atau sebagian atau 50% atau 70%-nya hijauan, itu tidak akan begitu kesulitan, karena menurut saya pakan yang seperti itu akan sangat mudah untuk bisa kita manajemen gitu loh, akan sangat mudah untuk bisa kita manajemen, dan tingkat kesukaan ternak juga ya sangat suka. Terus palatabilitasnya, terus TDE-nya juga tinggi atau daya cernanya juga tinggi teman-teman, dan biaya untuk memprosesnya juga atau mengaritnya juga tidak besar gitu loh. Apalagi teman-teman ternaknya masih sedikit, antara 5 sampai 20 ekor, kalau menurut saya sih masih bisa lah sendiri ya teman-teman, atau 10 ekor lah masih bisa dilakukan untuk mengarit sendiri. Jadi biaya pakan bisa 0 rupiah lah kasarannya, bisa kita hitung 0 lah, atau bisa kita hitung untuk biaya tenaga sendiri lah, perharinya berapa untuk biaya tenaga atau ongkos kita kerja ngarit perharinya berapa untuk domba 10 ekor. Jadi kan bisa lebih murah ongkos biayanya teman-teman. Tapi beda lagi kalau teman-teman menggunakan makanan seperti tadi, konsentrat dan pakan kering dan lain-lain. Itu kan teman-teman harus menghitung biaya pakannya berapa, biaya teman-teman yang kerja setiap harinya berapa. Dan kalau teman-teman tidak mencadangkan benar-benar biaya pakannya itu sampai dengan 1 tahun, mungkin teman-teman di pertengahan jalan akan kewalahan, karena memang di pertengahan jalan itu akan banyak sekali kendala yang dihadapi, seperti domba sakit, kematian, kembung, harga pasar yang fluktuatif, cuaca yang bisa mempengaruhi kesehatan domba. Banyak lagi teman-teman yang harus dipertimbangkan seperti itu loh. Makanya kalau menurut saya menyampaikan kepada teman-teman semua itu, kalau teman-teman memang pengen beternak dengan konsep yang seperti apapun yang ingin teman-teman terapkan, tetapkan dulu di hati teman-teman bahwa saya ini beternak ini bukan untuk sukses, tapi untuk investasi saya jangka panjang, atau investasi saya ketika saya nanti sudah malas untuk bekerja, atau sudah malas untuk terlalu ngoyoh bekerja, seperti itu teman-teman. Ketika kita menerapkan di pikiran kita bahwa beternak itu adalah investasi jangka menengah ataupun jangka panjang teman-teman, maka itu akan membuat kita happy, membuat kita tidak terlalu terbebani dengan biaya pakan dan dengan kendala yang akan ada nantinya. Karena yang namanya investasi nilainya akan terus bertumbuh. Seperti itu juga dengan domba, nilainya akan terus naik teman-teman ya, seiring berjalannya bulan, seiring berjalannya tahun, yang kecil menjadi besar, yang besar menjadi lebih besar, dan yang betina menjadi hamil, yang hamil akan menjadi beranak, dan itu terus akan menambah populasi dan nilainya terus akan naik, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman itu mau benar-benar berinvestasi di bidang peternakan, ya seperti yang saya bilang tadi, jangan buru-buru mendapatkan atau menghitung hasilnya berapa, tapi ya usahakan gunakan atau di mindset teman-teman, di pikiran teman-teman bahwa ini adalah investasi. Sama halnya ketika saya beli emas, bahwa beberapa tahun ke depan ini akan mahal. Sama seperti ketika teman-teman membeli tanah, beberapa tahun ke depan tanah ini akan naik harganya, seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman udah konsepnya pertama itu bisnis, sementara kita masih pemula, dan pemula itu modalnya minim, ya nantinya kan akan kesulitan gitu loh. Kita akan kejar-kejaran sama biaya, kita akan kejar-kejaran sama waktu. Tapi kalau teman-teman modalnya besar, itu nggak masalah sih. Menurut saya nggak masalah, tergantung teman-teman sendiri.
tergantung teman-teman gimana sukanya. Kalau teman-teman memang modalnya besar, tapi kan kebanyakan yang ada di tempat-tempat di lingkungan saya sendiri, nggak tahu kalau di lingkungan teman-teman itu modalnya kecil teman-teman.